Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saputri Nur Rahman dari 12 TKJ 4 akan menjelaskan bagaimana instalasi Debian 12 dengan menggunakan Kakti untuk persiapan uji kom nanti. Yang pertama kita bikin dulu dari awal instalasi. Saya menjelaskan dari awal instalasi ya. Pertama kita masukkan nama, kita masukkan tipe Debiannya yaitu Debian 10 booster dengan 64 bit. Kita setting juga memorinya karena supaya tidak terlalu besar dan tidak berat komputer yang kita pakai untuk menerimanya. Kita edit biasa seperti yang sudah kita belajar. Kita masuk setting, kita masukkan DPD 1010, DPD 1 di network. Nah ini kita menggunakan dua adapter pertama untuk bridge, yaitu untuk nanti internet, karena untuk instalasi Kakti itu harus ada internet. Dan jangan lupa modenya di allow all, itu mungkin yang sering kita lewati, jadi di sini saya peringati lagi. Untuk adapter 2 kita masukkan host only adapter, yaitu untuk nanti bisa kita searching Apache sama bin juga. Jadi kita pakai dua adapter. Kita mulai saja, start. Mengapa saya mulai dari instalasi? Karena banyak omongan di luar itu saya masih bingung instalasi. Oke, saya tambahkan. Baik, kita pilih Npos 3. Jadi memang sedikit panjang ini video, tidak apa. Supaya kalau udah ada yang tahu bisa di skip, tapi ini saya menambahkan buat supaya lengkap saja. Tidak ada pertanyaan lagi nantinya. Masukkan hostname. Saya di sini menggunakan Debian 10. Untuk password kita masukkan. Saran semua password sama ya, jadi biar kita nggak bingung nantinya. Finish, pertama yes. Untuk DPD nggak usah dimasukkan dan mirror, kita continue. Alasan lain juga saya menambahkan instalasi di sini supaya, nah ini penting, kita cukup hapus kalau ada tanda pagar di atasnya aja, yang bawahnya abaikan. Kita lanjut. Saya menambahkan instalasi di sini karena biar takutnya ada yang lupa.
nggak harus bolak-balik lagi ke video yang lain atau harus tanya-tanya ke teman yang lain. Kalian cuma fokus aja ke video ini. Yes, kita pilih yang bawah. Continue. Dan selesai, kita lanjut langsung masuk ke Debian saja. Login dengan root ya. Kita masuk ke interface dulu dengan perintah nano spasi /etc/network/interface. Kita menggunakan nPost 3 untuk DHCP, yaitu untuk internet. Jangan lupa ganti modenya ke auto ya. Dan kita tambahkan nPost 8 untuk IP address kita. Jadi fungsi dari tadi penambahan 2 adapter di awal itu, yaitu bridge sama host only, itu di sini supaya ada internet masuk ke Debian yang sedang kita setting. Kita nPost 8 IP/AC nPost 8 inet static. Kita kasih jarak supaya rapi aja, tidak apa kalau tidak. Kita masukkan address 192.168.30.10/24 ini supaya kita nggak perlu nambahin yang lain lagi, jadi cukup address dan slashnya dan netmask. Kalau sudah, kita simpan saja dengan Ctrl X, Y, Enter, dan langsung kita restart dengan perintah /etc/initd/networking restart. Sudah oke. Sebelum kita lanjut, kita masuk ke kontrol panel dulu. Lihat adapternya yang tadi saya pakai, itu adapter 7. Kita lihat. Oke, kita klik kanan, masuk ke properties. Kita masukkan address kita dengan IP address asli okta terakhirnya itu range dari 2 sampai 9 ya, dari aslinya yaitu kita 10. Kita yes, close, kita masuk lagi ke Debian, kita ping Google-nya dan sudah aman. Kita lanjutkan dengan memasukkan DVD dulu ya. Kita memasukkan 3 DVD Debian 10.10.10 dengan perintah apt strip cd-rom spasi add. Kita masukkan dengan perlahan. Setelahnya kita langsung instalasi saja DNS utils. Ini minta DVD, kita turuti. Setelahnya kita langsung install bin 9 ya. Kalau ada permintaan masukkan DVD, turuti saja.
lanjut dengan pindah directory dengan perintah cd spasi /etc/bin. Sudah masuk, kita langsung edit folder name conf default Jones, hapus 2 baris terakhirnya. Kita hanya memerlukan 2 perintah saja atau 2 baris, yaitu localhost dan address. Kita masukkan localhostnya dengan nama kita. Saya di sini menggunakan nama debian.xyz. Akhirnya harus tambahkan titik ya. Dan untuk address kita masukkan 3 oktav pertama dengan cara dibalik, yaitu 30.168.192. Kalau sudah, kita simpan dan kita lanjut mengedit db lokal dengan perintah nano ya. Nano itu untuk mengedit. Saya punya cara cepat untuk mengedit localhost menjadi nama kita, yaitu dengan perintah Ctrl W plus Ctrl R. Kita masukkan katanya localhost dan enter, tambahkan nama yang kita masukkan tadi di nameconf, yaitu debian.xyz. Kalau saya tinggal enter y dan selesai. Itu salah satu cara saya supaya kita cepat dalam pengerjaan, mengurangi waktu. Kita edit saja ini di lokal ya. Ikuti saja alur videonya. Ingat di sini untuk titik koma itu sangat berpengaruh, jadi harus teliti. Addressnya IP address asli ya. Selesai, kita simpan. Lanjut kita mengedit db127. Kita gunakan cara yang tadi, yaitu menggunakan untuk mengedit localhostnya Ctrl W plus Ctrl R dan masukkan namanya yang mau diedit. Enter, baru masukin namanya ya. Enter, yes. Selesai. Kita lanjutkan mengeditnya dengan manual. Di sini juga sama seperti yang di db lokal tadi, jadi harus teliti ya dalam penggunaan titik, koma. Jangan sampai tertukar apalagi angka dan hurufnya. Kita simpan. Satu lagi kita mengedit di resolve dengan perintah nano spasi /etc/resolve.conf. Di sini saya sudah mengeditnya, yaitu dengan untuk domain itu bawaan, kita biarkan saja, tidak apa. Untuk searchnya kita masukkan hostname kita, yaitu kalau saya dengan debian.xyz. Kita masukkan address asli, terus kode Google, dan yang paling bawah itu address bawaan, jadi kita biarkan saja. Sebelum kita restart, kita akan kunci dulu folder resolve ini karena selalu berubah-ubah ya. Kalau kita mau kembali lagi, jadi dengan perintah CHA ttr spasi +i spasi nama foldernya, yaitu /etc/resolve.conf. Terus gimana kalau kita ada kesalahan waktu editing resolve, kan udah dikunci, gak bisa diedit lagi? Bisa
dibuka, yaitu dengan perintah yang tadi. Kita masukkan dulu, tapi menggunakan min, bukan plus i, tapi min i. Itu kode atau perintah untuk membuka folder resolve yang tadi sudah dikunci. Kita lihat, kita coba masuk lagi, kita masukkan perintahnya. Nah, ini udah bisa diedit lagi. Itu salah satu trik saya lagi atau tambahan dari saya. Kita langsung saja kunci lagi dan kita langsung restart bin. Sudah oke, kita langsung cek ini dengan perintah nslookup address. Oke, sudah ada, aman. Kita lanjutkan masukkan nslookup dengan perintah yang lainnya, yaitu ada hostname, ada menggunakan www dan monitor. Ini www sudah aman dengan hostname. Oke, aman juga. Dan terakhir dengan perintah monitor, ini titik hostname. Oke, sudah berhasil. Kita bisa lanjutkan, keluar dari direktori dan keluar dari direktori bin ya. Dan kita akan mengedit folder source list, yaitu dengan perintah nano spasi /etc/apt/source list. Ini kalau lihat dari tutorial Pak Ayi itu di awal, tapi saya suka menambahkan ini di akhir, yaitu setelah konfigurasi bin, karena saya takut ada masalah atau konflik di bin, jadi saya simpan ini setelah konfigurasi bin. Kita masukkan perintah yang sudah kalian tahu, lihat dari tutorial yang ibu bapak guru kasih, yaitu dengan 3 perintah berbeda ya. Dan dari ketiga itu kita ulang 2 kali. Tapi saya punya trik cepat, yaitu kita bisa lihat dari kolom bawah dari tampilan Debian ini. Kita cukup 1 kali masukkan perintah, karena ini mirip-mirip kita menggunakan sistem copy, yaitu dengan perintah Ctrl K itu untuk cut, dan Ctrl U untuk balikan teks dan copy. Kita lakukan 6 kali karena ada 6 kali pengulangan. Ini mirip-mirip, jadi kita pakai copy saja dan tinggal edit sedikit-sedikit kalau sudah tampilannya seperti di layar. Ini trik dari saya, kalau mau diikuti silahkan, kalau tidak apa, kalian bisa secara manual, tapi menurut saya mending seperti ini. Di sini juga sama ya, kita harus memperhatikan titik koma yang kita pakai, dan apalagi huruf, jangan sampai salah. Dan selesai, kita langsung simpan saja. Terusnya kita langsung update dengan perintah apt strip get spasi update.
kita tunggu. Sudah selesai, kita masuk lagi ke direktori bin ya, karena tadi ada yang terlewat, saya kelupaan. Kita masukkan saja di sini, yaitu mengedit folder name .conf option. Nah, ini tampilan ini. Kalian ikuti saja sesuai video yang ada, perintah yang ada, apa-apa saja yang dimasukkan. Di Debian ini ya sama seperti yang di perintah lain, folder lain, koma dan titik atau kode apapun itu harus sesuai, karena itu berpengaruh sekali. Baik, sudah selesai, kita simpan dan langsung kita restart ulang binnya dengan perintah /etc /bin spasi restart. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan, tinggal masuk ke Apache ya. Kita install dulu Apache-nya. Minta dpd, kita turuti, masukkan dpd 1. Kita langsung pindah direktori ke direktori Apache, yaitu dengan perintah cd spasi /etc /apache2/ctest spasi available. Sudah masuk, kita langsung editing folder 00 default ya. Kita masukkan server names, masukkan hostname kita dengan depannya www, dan masukkan di bagian email dengan hostname kita. Sudah, kita simpan. Kita langsung restart saja Apache-nya. Sudah oke. Kita langsung cek di
Chrome dengan menggunakan IP address dan hostname. Udah aman untuk IP address dan hostname. Ada juga. Kita langsung lanjutkan lagi ke Debian, balik lagi ke Debian dan instalasi Kakti langsung. Ini terakhir ya. Kita langsung install saja Kaktinya. Kalau sudah tampilnya seperti ini, kita cukup enter saja. Yang tadi Apache 2. Kalau ada sedikit loading, tungguin saja, tidak apa-apa. Ini kebetulan PC yang saya pakai cukup bagus jaringannya, jadi lancar. Ini di sini kita memasukkan password buat login nanti di Kakti. Harus ingat ya password yang kita pakai. Kalau saya seringnya itu menggunakan password login Debian. Setelah selesai, kita langsung install SNMP dan SNMPD. Setelahnya kita copy dulu folder 00 default ke monitor.conf. Kalau sudah, kita langsung ls, lihat sudah masuk, baru kita langsung edit. Nah, monitor.conf. Di sini pergantian www ke monitor di server names dan folder untuk penyimpanan Kakti ini, yaitu gantikan ke folder /usr/share/kakti/site. Sudah, itu saja. Kita langsung simpan. Setelahnya kita langsung aktifkan saja file monitor.conf dengan perintah /usr/sbin/a2insight spasi monitor.conf. Enter saja dan kita masukkan perintah terakhir, yaitu systemctl spasi reload spasi Apache 2. Kita enter. Dan sudah selesai. Kita langsung masuk saja ke Chrome dan kita coba masuk Kaktinya. Dengan perintah masukkan address tadi menggunakan /kakti. Ya, kita sudah selesai. Kita masukkan saja username-nya dengan admin dan masukkan password tadi dan selesai. Sampai sini kita tinggal masukkan atau hubungkan dengan mikrotiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.